Sun Er yang awalnya diam, tiba-tiba melintas ke depan dan sudah muncul di depan Liu Fei. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. 不许侮辱萧炎哥哥，若有下次，绝不饶你。 Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesukamu hanya karena Liu Qing mendukungmu. Tamparan ini untuk kakak Xiaoyan. Kamu wanita rendahan. Aku ingin membunuhmu. Liu Fei akhirnya pulih mendapat tamparan ganas di depan umum. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada ditusuk oleh pisau. Sun Er, kembalilah. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakangnya. Hari ini benar-benar ramai. Aku baru saja menyaksikan perkelahian antara dua pria dan sekarang giliran wanita. Suara aneh tiba-tiba rusak karena tawa. Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena. Lin Xiuya, Yan Hao. Xiaoyan juga kaget ketika dia melihat Lin Xiuya dan lainnya muncul. Dia segera tersenyum dan menyapa mereka. Liu Qing, kamu tidak berpikir untuk menantang Xiaoyan hari ini bukan? Dia sedang terluka. Yan Hao di samping tersenyum. Tanpa basa-basi, dia mengucapkan hal yang paling penting. Karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga naik dan memasuki peringkat kuat dan cukup memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi besar. Pada saat itu, kamu dapat menampilkan semua kekuatanmu jika kita bertemu. Kata-kata Liu Qing niscaya membawa tantangan. Oleh karena itu, banyak tatapan di arena segera berbalik ke arah Xiaoyan. Secara alami, aku akan melawanmu pada saat itu. 2 hari telah berlalu sejak Xiaoyan mengalahkan Bai Cheng. Selama 2 hari ini, akan selalu ada orang yang memberikan tantangan padanya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa memasuki peringkat kuat akan membawa masalah yang begitu besar padanya. Xiaoyan, sungguh tak terduga kamu benar-benar telah menerobos level Dowling. Kamu bahkan mengalahkan Bai Cheng. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba terdorong terbuka dan sosok Lin Yan segera masuk. Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan. Apakah kamu sudah pulih dari racun api di dalam tubuhmu? Berkat cairan obatmu, racun api pada dasarnya telah dihapus. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan corobah mencari kursi untuk duduk. Apakah senior Lin Yan tahu persis kapan kompetisi peringkat kuat akan dimulai? Jika dihitung dari sekarang, kompetisi besar ini harus dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan bilang bahwa kamu memiliki niat untuk masuk 10 besar. Xiaoyan hanya tersenyum dan dengan lembut berkata, aku bertanya-tanya peringkat apa yang dimiliki Liu Qing. Senyum Lin Yan menjadi membosankan. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia menjulurkan 3 jari. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao. Posisi kelima dan ke-8 adalah orang-orang terkenal dari Akademi Dalam. Sementara aku bergerak bolak-balik antara 9 dan 10. Lalu siapa peringkat pertama? Xiaoyan mencoba menyelidiki. Mendengar ini, wajah Lin Yan langsung menegang. Dia mencoba membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti oleh semua siswa senior. Xiaoyan terkejut sedikit ketika melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera merajut alisnya, hatinya mulai sedikit bergetar. Aku hanya bertanya secara sembarangan, senior Lin Yan tidak perlu mengambil serius. Ekspresi Lin Yan akhirnya menjadi sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku benar-benar tidak ingin menyebutkan orang itu, namun aku akan memberikanmu beberapa saran terlebih dahulu. Jika kamu bertemu dengannya di kompetisi, kamu tidak boleh marah padanya. Kamu juga bisa mengaku kalah jika itu memungkinkan. Xiaoyan mengurutkan bibirnya dan diam-diam mengangguk. Seberapa kuatkah orang yang menduduki peringkat pertama? Mungkinkah orang itu memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan? Setelah Lin Yan pergi, Xiaoyan akhirnya pergi ke tempat tetua Hao. Karena saat ini dia kekurangan bahan obat tertentu. Jika tetua Hao memilikinya, dia mungkin mendapatkan beberapa darinya. Xiaoyan, aku belum melihatmu dalam 2 bulan ini, namun kamu sebenarnya telah menerobos level Dowling. Selain itu, kamu bahkan mengalahkan Bai Cheng. Aku hanya beruntung. Xiaoyan membungkuk sedikit ke arah tetua Hao saat dia tersenyum. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu jika kamu dapat menyempurnakan pil kekuatan naga dan aku merasa puas. Aku akan mengizinkanmu mengambil 1 bahan obat dari gudang ini. Bagaimana menurutmu?
Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata Tetua Hao. Beberapa saat kemudian dia akhirnya mengangguk. Baik, kita akan melakukan seperti yang disarankan Tetua Hao. Senyum muncul di wajah Tetua Hao ketika dia mendengar Xiaoyan setuju. Kemudian dia melemparkan sebuah token pada Xiaoyan. Gudang ini tempat menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Namun, ingat, hanya untuk mencari hal yang kamu butuhkan. Jangan menyentuh yang lain secara sembarangan. Memasuki gudang penyimpanan bahan obat, langkah kaki Xiaoyan sejenak berhenti ketika melihat berbagai bahan obat langka ditempatkan di atas rak. Xiaoyan tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya berjalan ke lorong lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Setelah berjalan beberapa saat, dia akhirnya menemukan bahan obat buah api es asparagus. Namun, ketika dia akan mengambil, sebuah tangan kecil muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus di bawah tatapan Xiaoyan yang tertegun. Kapan gadis ini muncul di sisinya? Jangan! Xiaoyan tiba-tiba berteriak ketika melihat aksi gadis kecil itu yang akan memakan langsung Heart Gold Pool. Namun gadis kecil ini hanya mengabaikannya. Dia dengan santai memakan Heart Gold Pool. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat buah api es asparagus di tangannya yang lain. Membuka mulut kecilnya, kelihatannya dia benar-benar berniat untuk menggigit benda ini. Tindakan gadis kecil ini segera mengejutkan Xiaoyan sampai dilanda teror. Jangan makan itu. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Namun tangan gadis kecil ini menjulur seperti kilat. Dengan lembut mencengkram telapak tangan Xiaoyan. Kamu ingin mengambil barangku? Suaranya jelas lembut dan memiliki penampilan yang imut. Namun aura aneh yang dipancarkan gadis kecil ini menyebabkan pikiran Xiaoyan untuk menegang. Gadis kecil, hal ini rasanya mengerikan. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Aku harus memakannya jika aku ingin tumbuh besar. Gadis kecil itu berkata dengan tenang. Tetua Hao akan menemukan masalah denganmu jika kamu makan bahan obat di sini. Xiaoyan tertawa pahit dan berkata, orang tua itu? Aku tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun kepadaku, bahkan jika dia tahu. Gadis kecil itu mendengus. Mata Xiaoyan berkedut, hatinya mulai bergerak. Gadis kecil ini sangat arogan dan menantang. Mungkinkah dia menjadi cucu dari salah satu petinggi akademi dalam? Suasana hatiku lagi bagus hari ini, jadi aku tidak akan memukulmu. Kamu harus cepat dan pergi. Jangan menggangguku. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit Heart Gold Pool. Dia berbicara dengan suara samar saat dia mengunyah. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Senyum yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut, adik kecil, bahan obat ini rasanya tidak enak bukan? Mengapa aku tidak membantumu sedikit menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Memperbaiki? Mulut gadis kecil itu berhenti sejenak. Matanya tiba-tiba menjadi sedikit cerah. Kamu seorang alkemis? Xiaoyan buru-buru mengangguk. Selama kamu mengembalikan buah api es asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu? Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk dan dengan enggan memberikannya kepada Xiaoyan. Namun, jika pil obat yang kamu perbaiki tidak enak, tidak hanya aku akan mengambilnya kembali, tetapi aku juga akan memakanmu. Memakanku? Dengan mulut kecilmu itu? Xiaoyan tertawa pahit dalam hatinya. Baiklah, kita harus pergi dulu dari sini dan melapor pada Tetua Hao. Tetua Hao masih memendam kepalanya di meja di depannya saat melihat dokumen di dalamnya. Kemudian mengangkat kepalanya saat mendengar pintu terbuka. Bagaimana, Xiaoyan? Apakah kamu sudah menemukan bahan obat yang kamu butuhkan? Tatapan Tetua Hao bergeser ke samping Xiaoyan dan menemukan gadis kecil dengan rambut ungunya yang membuatnya melompat dari kursinya. Mengapa kamu ada di sini lagi? Apakah kamu memperlakukan tempatku ini sebagai restoran? Datang secara rutin untuk mendapatkan makanan mewah? Tetua Hao berkata dengan marah. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Orang tua, jika kamu terus mengomel, aku akan memukulmu. Gadis kecil itu melirik Tetua Hao dan memprotes. Dia bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit Heart Gold Pool. Kemudian tatapannya berbalik pada Xiaoyan. Kamu harus bergegas. Kamu masih perlu menyempurnakan sesuatu untukku. Jika kamu terus menunda, aku akan menelanmu.
Tetua Hao, aku sudah mengambil barang yang aku butuhkan. Kamu bisa memeriksanya. Tolong beri aku 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Aku akan membantumu menyempurnakannya. Ekspresi Tetua Hao menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Mengapa kamu bertemu dengannya? Apakah kamu baik-baik saja? Aku juga tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dan memberikan ringkasan singkat tentang kejadian sebelumnya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Layani dia dengan baik. Jangan biarkan dia gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Tetua Hao menepuk bahu Xiaoyan dengan simpati saat dia berbicara. Seluruh tubuh Xiaoyan merasa tidak nyaman karena cara Tetua Hao. Orang macam apa dia? Orang? Siapa yang mengatakan dia manusia? Tetua Hao memutar matanya dan menjawab. Dia bukan manusia? Xiaoyan sedikit terkejut, dahinya dipenuhi dengan keringat dingin saat suaranya terdengar. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Cepat dan bantu aku menyempurnakannya. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah ketika dia sedang dipelajari oleh Xiaoyan. Dia segera melemparkan Heart Gold Pu di tangannya. Xiaoyan kemudian menerima Heart Gold Pu dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya dan segera mulai menyempurnakannya. Adik kecil, aku ingin mengajukan pertanyaan. Maukah kamu menjawabnya? Aku ingat bahwa jika binatang sihir ingin mengubah bentuknya menjadi manusia, setidaknya harus mencapai level dohong, bukan? Jangan bilang, aku tidak sekuat itu, hanya saja aku tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh. Setelah itu, aku berubah menjadi seperti ini dan tidak bisa lagi berubah kembali. Rumput transformasi tubuh? Tidak heran. Di mana orang tuamu? Xiaoyan melirik Heart Gold Pu yang secara bertahap meleleh di bawah panggangan api hijau. Aku tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya. Matanya samar-samar menjadi lembab. Sejak aku memperoleh kesadaran sampai sekarang, aku tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika aku masih muda, aku diganggu oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan suram, sampai aku memakan rumput transformasi tubuh. Pada saat itulah aku bertemu dengan tetua pertama dan membawaku ke sini. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Dia juga samar-samar bisa merasakan kesedihan di dalam hati gadis kecil ini. Setidaknya kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Orang-orang itu sangat takut padaku. Bagaimana mereka berani menindasku? Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam satu tegukan. Kebanggaan terangkat di wajah gadis kecil itu. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar ini, dan penyempurnaan pil obat akhirnya selesai. Mengapa kamu tidak mencoba? Xiaoyan tersenyum dan menyerahkan botol giok pada gadis kecil di sisinya. Gadis kecil itu mengangguk berulang kali saat dia dengan cepat menuangkan danwan warna emas ke mulutnya. Benar-benar enak. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengambil bahan obat untuk memperbaiki pil kekuatan naga. Kemudian gadis kecil itu berdiri dan dengan sengaja menepuk bahu Xiaoyan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Kamu bisa datang dan menemukanku jika ada orang yang menindasmu di masa depan. Tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang berani menyinggung perasaanku. Xiaoyan merasa tidak tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu saat dia tersenyum. Baiklah, aku pasti akan mencarimu. Dan jika aku sudah menghabiskan semua ini, dapatkah kamu membantuku menyempurnakan lebih banyak? Xiaoyan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya merencanakan sesuatu seperti ini. Baiklah, kamu dapat mencariku. Ingat namaku dan di mana aku tinggal. Aku tahu, itu Xiaoyan. Orang tua itu dari tadi mengatakannya. Aku juga akan tahu tempat tinggalmu. Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi bahan-bahan obat yang rasanya mengerikan itu. Xiaoyan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Dia mengamati gadis kecil yang akan pergi sebelum dia tiba-tiba berteriak. Itu benar, adik kecil. Aku masih belum tahu siapa namamu. Aku dipanggil Jian. Itu adalah nama yang diberikan tetua pertama padaku. Namun orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka bahkan memanggilku ratu yang brutal. Jian tanpa sadar menjadi marah. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera beberapa bayangan tinju yang tak terlihat ditembakkan seperti angin. Akhirnya mereka bersarang di dekat wajah Xiaoyan saat mereka terbang sebelum menabrak dinding.
Keringat dingin menetes di dahi Xiaoyan. Dia mengusap dahinya dengan cara tertegun, kemudian melontarkan tatapan marah pada Jian. "Monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku?" Tangan Jian menutup mulutnya. Dia diam-diam menjulurkan lidahnya dan bergegas ke arah Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya. Dia tidak boleh menyinggung perasaannya. "Kakak Xiaoyan, kamu dapat terus menyempurnakan. Aku akan pergi dulu." Namun, sebelum dia benar-benar pergi, suaranya sekali lagi terdengar. "Itu benar, Kakak Xiaoyan. Aku memiliki peringkat di Akademi Dalam. Dalam hal peringkat kuat, akulah yang pertama. Baiklah, jika ada orang yang menindasmu di masa depan, kamu bisa menyebutkan namaku." Setelah mengatakan ini, Jian buru-buru melarikan diri. Mulut Xiaoyan melebar saat dia menatap pintu dengan cara tertegun. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia bergumam. Dia adalah orang teratas di peringkat kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar dan ketakutan. Meskipun kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan, dia sepertinya bergantung pada kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Suara Yalo tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. "Apakah guru dapat melihat jenis binatang sihir apa itu, Jian?" "Aku tidak tahu. Dia telah mengkonsumsi rumput transformasi tubuh. Oleh karena itu, jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, akan sulit mengetahui jenis binatang sihir apa dia. Namun setelah memeriksa auranya, itu tidak kelihatan seperti binatang sihir yang telah berlatih selama 100 tahun. Oleh karena itu, bentuk aslinya harus memiliki asal yang sangat luar biasa." Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan pil kekuatan naga. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah menghabiskan hampir 8 jam, penyempurnaan pil obat akhirnya berhasil. Dia kemudian berdiri dan perlahan berjalan keluar dari ruangan yang sunyi menuju tempat Tetua Hao. Melihat Xiaoyan keluar dari ruangan, Tetua Hao buru-buru berdiri dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu berhasil?" "Aku gagal sekali, tapi untungnya aku tidak mengecewakan tetua." Xiaoyan tersenyum sambil memberikan botol giok pada Tetua Hao. "Tetua Hao, aku masih membutuhkan sesuatu pada saat ini. Bolehkah aku menanyakan apakah Tetua Hao dapat membantuku mencarinya?" "Oh? Hal apa yang kamu butuhkan?" Mata Tetua Hao cerah ketika dia mendengar ini. "Inti monster peringkat 6 tipe air." Xiaoyan menatap tajam ke arah Tetua Hao. Dia jelas merasakan wajah Tetua Hao sedikit bergetar. "Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki keberanian untuk mencarinya. Tapi aku dapat merujukmu pada salah satu tetua. Dia secara tidak sengaja memilikinya." Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Kegembiraan liar langsung menyerbu ke wajahnya. "Namun, kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat. Orang itu memiliki karakter yang pelit. Dia telah menempatkan benda itu seperti harta karun. Jika kamu ingin menukarnya, kamu perlu mengambil sesuatu yang dia sukai. Ikuti aku." Tetua Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu.